Timnas Portugal melatih timnas Uruguay dalam matchday kedua grup H di Lusail Iconic Stadium pada dini hari tadi. Sempat bermain imbang 0-0 pada babak pertama, Portugal kemudian sukses mencetak 2 gol di babak kedua. 2 gol timnas Portugal diborong oleh Bruno Fernandes. Kemenangan ini sekaligus memastikan kelolosan Portugal babak 16 besar. Mereka juga memimpin klasemen sementara grup H dengan koleksi 6 poin dari 2 laga. Kiper Inter Milan Andre Onana dicoret dari skuad timnas Kamerun setelah berselisih dengan sang pelatih Rigobert Song. Perselisihan tersebut terjadi menjelang match di kedua grup D Piala Dunia 2022 kontra timnas Serbia. Menurut laporan Fabrizio Romano, Onana dan Rigobert Song berselisih karena persoalan gaya bermain sang penjaga gawang. Song ingin Onana mengubah gaya bermainnya menjadi lebih tradisional, namun sang kiper justru menolaknya. Lionel Messi saat ini terikat kontrak dengan PSG hingga Juni 2023. Ia belum memutuskan masa depannya sehingga sejumlah rumor pun beredar. Bintang asal Argentina itu santer dikabarkan akan bermain di MLS bersama Inter Miami. Namun kabar itu dibantah oleh perwakilan Messi, Marcelo Mendes. Messi sendiri sempat mengatakan keinginannya untuk bermain di MLS suatu hari nanti. Ia bahkan sudah punya rumah di Miami yang turut memperkuat rumornya ke sana. Ya, keputusan mencengangkan terjadi di dalam internal Juventus. Seluruh anggota Dewan Klub memastikan mundur dari jabatannya. Tidak tanggung-tanggung, Presiden klub Andrea Agnelli serta Wakil Presiden Pavel Nedved juga ikut mundur. Laporan dari BBC menyatakan bahwa mundurnya para petinggi Bianconeri itu tidak lepas dari adanya proses penyelidikan yang dilakukan terhadap Juventus, sebab ada dugaan kesalahan penanganan finansial di dalam klub. Portugal menang 2-0 atas Uruguay di Stadion Lusail Doha pada dini hari tadi. 2 gol kemenangan Portugal di laga itu diborong oleh Bruno Fernandes pada menit ke-54 dan di penghujung pertandingan melalui tendangan penalti. 2 gol itu terasa sangat istimewa bagi Fernandes, sebab itu adalah gol perdananya bersama Portugal di gelaran Piala Dunia. Selain itu, sang gelandang juga terlibat dalam 8 gol pada 5 penampilan terakhirnya bersama Portugal. Timnas Brasil menang tipis dengan skor 1-0 atas Swiss pada pertandingan kedua grup G Piala Dunia 2022. Gol tunggal di laga itu dicetak oleh Casemiro. Kemenangan tersebut sekaligus mencatatkan rekor baru untuk timnas Brasil. Pasalnya, timnas Brasil belum pernah terkalahkan dalam 17 pertandingan di babak penyisihan grup Piala Dunia. Rekor tersebut masih bisa dipertajam karena timnas Brasil masih menyisakan 1 laga di babak penyisihan grup. Selain itu, kemenangan ini juga membuat tim Samba sukses mengamankan 1 tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Drawing babak ketiga Piala FA berlangsung di Anfield pada Selasa dini hari tadi. Tercatat ada 4 tim yang akan bertarung di babak ini. Hasil undian pun turut memunculkan laga big match antara Manchester City versus Chelsea. Sementara pertemuan 2 tim Premier League juga turut terjadi antara Manchester United kontra Everton. Pertandingan babak ketiga Piala FA akan digelar pada 6 dan 9 Januari 2023 dan berikut adalah hasil undian babak ketiga Piala FA. Paul Pogba melanjutkan fase pemulihan cederanya di tengah jeda Piala Dunia 2022. Ia pun mentargetkan diri agar bisa pulih dan tersedia dalam laga penting Serie A ketika Juventus menghadapi Napoli pada Januari 2023. Dilansir dari Football Italia, Paul Pogba sedang berada di Miami, Amerika Serikat bersama keluarganya untuk berlibur. Namun ada seorang staf medis Juventus yang ikut bersamanya untuk menjaga kondisi kebugaran sang gelandang. Usai memenangi Ballon d'Or 2022, Karim Benzema harus siap terbang ke Qatar bersama timnas Prancis untuk mempertahankan gelar juara dunia. Namun setelah mengalami cedera bertubi-tubi, ia terpaksa mundur dari turnamen tersebut. Benzema pun segera kembali berlatih bersama Real Madrid. Namun RMC Sport menyatakan Benzema bisa kembali masuk ke skuad timnas Prancis jika ia sudah sembuh, sebab namanya masih terdaftar sebagai pemain Prancis di Piala Dunia 2022. Daftar 3 negara yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 saat ini sudah diketahui. Sampai match di kedua, sudah ada 3 negara yang dipastikan lolos dari fase grup, meski mereka baru melakoni 2 pertandingan. Ketiga negara itu adalah timnas Prancis, Brasil, dan Portugal. Prancis jadi tim pertama yang lolos ke 16 besar, sedangkan Brasil dan Portugal memastikan diri lolos ke babak selanjutnya usai meraih kemenangan di laga semalam. Duel Argentina versus Meksiko pada laga grup C Piala Dunia 2022 yang digelar di Stadion Lusail berakhir dengan skor 2-0. Namun kemenangan Argentina diwarnai kritik petinju Canelo Alvarez yang menuduh Lionel Messi tak menghormati Meksiko. Penilaian Alvarez tersebut menyusul video di media sosial yang memperlihatkan para pemain Argentina merayakan kemenangan di ruang ganti. Dalam video itu, Messi sedang melepas sepatunya dan terlihat menginjak jersey Meksiko. Sang petinju pun merasa tindakan Lionel Messi disengaja, lalu menumpahkan kekesalannya di Twitter pribadinya.
Timnas Arab Saudi sempat membuat kejutan saat mereka menghadapi timnas Argentina. Pada laga tersebut, Arab Saudi meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1. Kemenangan itu mendapatkan sambutan luar biasa dari para penggemar mereka. Bahkan Raja Salman sampai memberikan 1 hari libur nasional sebagai penghargaan. Tak sampai di situ, para pemain Arab Saudi juga disebut mendapatkan hadiah mobil mewah, namun kabar itu dibantah oleh sang pelatih Hervé Renard. Perjuangan timnas Jepang di Piala Dunia 2022 semakin berat usai mereka takluk dengan skor 0-1 saat berjumpa Costa Rica. Alhasil demi memastikan diri lolos ke babak 16 besar, mereka harus meraih kemenangan saat melawan Spanyol. Jelang melakoni pertandingan penentuan tersebut, Takefusa Kubo yakin bahwa timnya bisa memetik kemenangan. Jepang sendiri tak diunggulkan menang melawan Spanyol, namun Kubo optimis bisa mengantarkan negaranya lolos ke 16 besar. Pada lanjutan babak penyisihan Piala Dunia 2022, Hakim Ziyech menjadi inspirator kemenangan 2-0 timnas Maroko atas Belgia. Pemain berusia 29 tahun itu tampil apik di sepanjang laga dan sukses menyumbangkan 1 assist. Dilansir Calcio Mercato, AC Milan begitu terkesan dengan performa Hakim Ziyech di Piala Dunia 2022 berkat penampilan ciamik sang winger. Milan pun akan segera mengajukan tawaran resmi kepada Chelsea untuk bisa memboyongnya di Januari. Ya, polemik ban kapten timnas Piala Dunia 2022 berwarna pelangi tak berkesudahan. Beberapa negara mengancam melakukan aksi protes bila Qatar tidak mencabut aturan tersebut. Mereka tidak terima atas keputusan yang dibuat tuan rumah. Namun pendapat berbeda terlontar dari Cristiano Ronaldo sebagai kapten timnas Portugal. Ronaldo memilih menghormati keputusan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 sehingga dirinya akan mengikuti peraturan yang Juventus telah memantau Nicolo Zaniolo sejak lama. Kini mereka kembali memperlihatkan ketertarikan menjelang bursa transfer musim dingin. Di sisi lain, negosiasi kontrak antara Roma dan Zaniolo diklaim tak mengalami perkembangan. Namun kini dilansir oleh Tuttosport bahwa Tottenham Hotspur juga tertarik mendatangkan pemain berusia 23 tahun tersebut. Zaniolo sendiri telah mencetak 2 gol dan 3 assist dari 14 penampilan AS Roma di semua ajang musim ini. Pelatih Jerman Hansi Flick hadir untuk konferensi pers pra pertandingan melawan Spanyol yang berakhir dengan skor 1-1 pada Senin lalu di Stadion Alpay. Akan tetapi dia datang sendiri tanpa membawa satu pemainnya. Padahal menurut aturan FIFA, setiap pemain wajib menemani pelatihnya untuk berbicara dengan media dalam konferensi pers pertandingan. Alhasil timnas Jerman dilaporkan tengah diselidiki oleh FIFA karena melanggar aturan ini. Flick menyebut bahwa anak buahnya harus menempuh perjalanan pulang pergi sejauh 210 km untuk menghadiri konferensi dia. Setelah 7 musim bermain untuk Inter Milan, Ivan Perisic resmi pindah ke Tottenham Hotspur dengan status bebas transfer. Meski sudah cukup nyetol bermain untuk klub barunya, Perisic mengaku rindu dengan kehidupannya di Inter. Winger timnas Kroasia itu pun berjanji akan kembali ke Italia dalam waktu dekat. Perisic sendiri berpeluang kembali bermain di Italia pada Februari nanti saat Tottenham bersua AC Milan di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Timnas Prancis telah memastikan diri lolos ke babak 16 besar setelah memenangkan 2 laga di penyisihan grup. Terkait calon lawannya di babak 16 besar, Oliver Giroud mengungkapkan bahwa ia lebih senang menghindari Argentina. Setelah kekalahan dari Arab Saudi, Argentina sendiri bangkit di laga kedua dengan mengalahkan Meksiko. Jika Lionel Messi dan rekan-rekan finish kedua di klasemen grup C, maka mereka akan menghadapi Prancis di babak 16 besar. Seorang supporter masuk ke lapangan membawa bendera pelangi saat duel antara timnas Portugal versus Uruguay dalam fase grup Piala Dunia pada dini hari tadi. Kejadian tersebut terjadi saat babak kedua baru berjalan sekitar 5 menit. Kalau itu tiba-tiba seorang supporter berlari menerobos barikade keamanan. Melihat ulah sang supporter, 2 petugas keamanan langsung bergerak cepat menyergapnya. Kejadian itu pun sempat membuat pertandingan terhenti sejenak.